Iya, malam di Jayapura. Saya ketik. Oke, kita mulai Bapak Ibu. Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi kita di acara yang ditunggu-tunggu ya, di channel yang sama, di saluran yang sama, di Zoom yang sama Bapak Ibu. Sekali lagi selamat datang buat Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir pada Zoom malam hari ini. Ya, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, kembali lagi bersama saya Adi Setiawan dan pada malam hari ini saya eh, berbahagia sekali karena mewakili teman-teman dari Victoria Academy untuk membersamai teman-teman dalam acara Infonet pada malam hari ini. Oke, sesuai dengan tema yang akan kita sama-sama belajar pada malam hari ini, yaitu memuda bersama. Ya, jadi pada malam hari ini kita sangat beruntung sekali, Bapak Ibu, kita akan dengarkan bareng-bareng, kita bisa belajar bareng-bareng terkait bagaimana sih caranya supaya kita tetap awet muda, ya. Ngomong-ngomong, kalau boleh tahu, boleh dong bantu di kolom chat ya. Kira-kira yang hadir di Zoom malam hari ini siapa yang ingin terus awet muda, Bapak Ibu? Silakan chat di kolom komennya siapa yang mau awet muda untuk bukan hanya untuk hari ini, Bapak Ibu, tapi untuk selamanya, ya. Untuk awet muda. Oke. Wah, ini kira-kira nggak ada yang mau awet muda ya? Wah, ini Pak Suyanto. Iya, ya, ya semuanya pasti ingin awet muda ya. Memang ada beberapa faktor yang paling menarik ketika kita berbicara tentang awet muda. Ya, biasanya ini melibatkan tentang fisik ya, kemudian tentu saja yang kedua adalah kesehatan, kemudian berikutnya kalau mungkin kita bisa berbicara tentang kesuksesan ya. Itu bisa membuat kita feeling so young, kita bisa terus awet muda. Kemudian mungkin tuntutan dari sosial budaya dan yang terus berikutnya ada juga yang namanya kualitas hidup. Dan yang paling mengerikan atau yang terakhir mungkin ketakutan akan kematian. Mungkin orang pingin selalu awet muda, itu salah satunya pingin hidup lebih lama, pingin hidup bersama keluarga, pingin menikmati hidupnya, menikmati hari tuanya lebih panjang lagi. Sepakat Bapak Ibu ya. Dan pada kesempatan kali ini kita beruntung sekali kedatangan tamu yang begitu luar biasa. Beliau adalah seorang dokter. Ya, kalau kita bicara dokter berarti secara keilmuan, secara experience, secara pengalaman itu pasti udah mumpuni banget Bapak Ibu. Sudah tidak diragukan lagi. Dan pada malam hari ini kita belajar dari orang yang begitu luar biasa. Udah pintar, udah cantik, dan beliau bukan hanya sekedar dokter, tapi beliau ini uh, mendalami yang namanya anti-aging. Jadi sangat tepat sekali Bapak Ibu kalau kita belajar bagaimana caranya mengatasi ketuaan, ya, bagaimana caranya mengatasi kita supaya tetap awet muda Bapak Ibu. Oke, kita beri applause dulu dong yang meriah ya, biar semangat semuanya, biar bangun semua karena kita sudah di malam hari ya. Oke, kita sambut Ibu Dokter Astrid. Monggo silahkan Bu Dokter Astrid, sapa buat teman-teman. Halo, selamat malam semuanya. Selamat malam Bu Dokter. Waduh, semangat sekali ya Selamat Bu Dokter. malam, Mas Adi. Senang sekali berjumpa dengan Bu Dokter. Luar biasa. Bagaimana kabarnya Bu Dokter? Uh, Syukurlah semuanya sehat-sehat, baik-baik Sehat-sehat. saja. Oke. Gimana kabarnya Mas Adi? Alhamdulillah, luar biasa baik sekali Bu Dokter. Senang sekali berjumpa dengan Bu Syukurlah. Dokter. Jadi malam hari ini kita akan, terutama saya Bu Dokter, saya akan belajar banyak sekali dari Bu Dokter pada malam hari ini ya terkait anti-aging. Karena mengingat umur saya yang sudah tidak muda Bu Dokter, kurang lebih 36 tahun. Serasa waktu ini kelihatannya nggak, udah cepat sekali berlalu ya. Dulu saya masih ingat waktu saya masih sekolah, masih kuliah gitu. Sekonyong-konyong tiba-tiba udah menginjak usia segini aja gitu. Berarti kan uh, kita harus mengalami suatu perbaikan ya di dalam hidup. Betul ya Bu Dokter ya? Betul, memang tidak terasa ya waktu sepertinya berjalan begitu cepat. Iya. Apalagi sejak pandemi rasanya tiba-tiba udah akhir tahun, tiba-tiba udah tahun 2023. Sekarang Iya. bentar lagi udah mau 2024.
Oh, ini katanya Wester 30-an belum boleh ngaku tua Mas Adi katanya. Ya. Nah, biasanya Wester kalau misalnya sudah bangun pagi, kaki-kaki sudah mulai sakit, nah itu sudah tanda-tanda sudah jadi tua Bu Wester. Oke, mungkin Bu Dokter Astrid, nanti Bu Dokter Astrid nanti silahkan nanti langsung memaparkan materi buat teman-teman dan mudah-mudahan materi yang Bu Dokter Astrid malam ini bawakan bisa memberikan insight yang menarik buat teman-teman semua. Oke, silakan Bu Dokter Astrid. Amin. Selamat malam buat teman-teman Victory Academy semuanya, dimanapun teman-teman berada. Sebelumnya mungkin saya bersyukur dan berterima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada saya, karena malam ini hari ini bisa membagikan ilmu tentang cara supaya kita bisa lebih awet muda. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh, saya akan membawakan tentang kenapa sih kita bisa menua. Nanti setelah saya paparkan, nanti akan saya jelaskan tips-tips dan cara supaya kita bisa lebih awet muda. Ya, oke. Di sini saya tidak bermaksud menggurui, saya hanya membagikan ilmu yang saya dapatkan. Dan kalau ada pertanyaan atau mungkin ada masukan yang bisa kita sharing sama-sama, silahkan. Ya. Saya izin share screen dulu ya. Sudah bisa terlihat? Terlihat jelas Bu Dokter. Terlihat jelas ya. Oke. Uh, Suara saya sendiri sudah cukup jelas? jelas, jelas, jelas Ya. sekali, jernih sekali. Oke. Oke, saya mulai dulu. Untuk malam ini sebenarnya kita lebih santai aja ya, karena materinya juga nggak serius-serius amat kok. Pertama kita mau tahu nih sebenarnya apa sih arti penuaan. Kita kan selalu bilang, aduh kayaknya makin lama makin tambah tua nih gitu. Sebenarnya arti penuaan sendiri itu adalah proses alami yang pasti dialamin semua manusia. Siapapun itu pasti akan mengalami penuaan. Ya. Nah, arti dari penuaan sendiri sebenarnya itu penurunan kemampuan jaringan di tubuh kita untuk memperbaiki diri dan mempertahankan fungsi normalnya. Tuh. Nah, makanya sering ada anggapan bahwa orang yang sudah berusia lanjut itu pasti penuh dengan keluhan. Kemudian tidak hanya itu, tapi juga gangguan fungsi tubuh. Dan juga bisa dibilang, oh banyak nih penyakitnya. Tuh. Tentunya sering dengar ya seperti itu. Mas Adi gimana? Sering dengar juga nggak? Iya Bu Dokter. Tuh Jadi ya. iya. Nah, tapi kabar baiknya adalah sebenarnya ada konsep baru nih, yaitu ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran kan terus berkembang. Dan akhirnya terciptalah satu konsep baru di mana proses penuaan itu ternyata dapat diperlambat, dihambat, diobati, dan dikembalikan ke kondisi yang optimal. Seperti itu. Dengan adanya konsep baru ini, maka akan memperpanjang usia harapan hidup, dan tentunya tidak hanya usianya aja ya yang panjang, tapi juga dalam keadaan sehat. Jadi tidak tergantung dengan orang lain gitu. Kita tetap bisa mandiri dalam usia kita yang sudah menua. Oke. Berikutnya kita mau tahu nih kira-kira apa sih penyebab penuaan? Di sini kita punya dua penyebab ya. Pertama dari faktor internal. Faktor internal itu dari dalam diri kita sendiri. Kemudian juga faktor eksternal, yaitu faktor di luar tubuh kita. Nah, di sini untuk faktor internalnya itu ada yang namanya radikal bebas. Sebelumnya mungkin supaya kita lebih interaktif, teman-teman di sini ada yang tahu nggak apa itu radikal bebas?
Ada yang bisa bantu jawab? Oke, terima kasih Chester sudah menanggapi. Boleh yang lainnya? Ya, memang dia lebih ke unsur partikel ya, betul. Nah, jadi radikal bebas ini sebenarnya itu pembentukan dari metabolisme normal dalam tubuh kita. Jadi ketika kita mengaktifasi sistem imun, ketika kita sakit, ketika kita ada infeksi, radikal bebas itu dihasilkan dalam tubuh kita. Tapi radikal bebas yang dihasilkan itu sebenarnya dalam jumlah yang sedikit atau sedang. Dan itu sangat menguntungkan buat tubuh kita, karena dengan adanya radikal bebas bisa membunuh mikroorganisme yang ada di dalam tubuh kita. Tentunya mikroorganisme yang tidak menguntungkan ya. Nah, tapi jika jumlahnya berlebihan, maka itu akan menyebabkan kerusakan sel di dalam tubuh kita. Nah, radikal bebas ini sebenarnya tidak hanya berasal dari tubuh kita aja, tapi ternyata dari luar pun juga banyak radikal bebas. Contohnya seperti sekarang ya, banyak polusi udara. Kemudian dari sinar matahari, lalu juga ada asap rokok, industri kimia. Nah, itu semua tuh sebenarnya radikal bebas yang membuat tubuh kita itu bisa cepat menua. Nah, ternyata tidak hanya radikal bebas saja, tapi dari perubahan kadar hormon, semakin kita bertambah usia, kadar hormon kita itu makin lama makin menurun. Dan juga sistem kekebalan yang menurun. Di sini maksudnya sistem imun. Dan faktor dari genetik. Itu yang dari internal. Kalau yang dari eksternal, dari luar, itu bisa dari gaya hidup kita yang tidak sehat. Mungkin merokok, atau mungkin minum alkohol, dan juga bisa dari bergadang, tidur yang kurang cukup, atau kurang olahraga, itu juga termasuk gaya hidup tidak sehat. Selain gaya hidup tidak sehat, diet tidak sehat tuh ternyata juga berpengaruh terhadap proses penuaan. Dan yang tadi disebutkan, polusi lingkungan sama stres. Nah, ini pasti rata-rata kita bisa mengalami ya, stres ya. Atau mungkin di sini ada yang nggak stres. Itu ternyata tuh salah satu faktor yang bisa mempercepat penuaan kita. Oke. Sampai di sini mungkin cara menjelaskannya cukup tidak kecepatan kan ya? Cukup Bu Dokter, oke banget. Oke ya, Ya. oke kita lanjut. Jadi kita mau tahu nih sebenarnya proses penuaan tuh dimulai dari mana sih? Dari kita usia berapa? Ternyata kita itu mulai menua di usia 25 tahun. Jadi memang dari 25 sampai 35 tahun itu kita tidak mengalami keluhan biasanya. Dari luar pun kita seperti tampak normal, padahal sudah mulai terjadi proses penuaan. Pada tahap ini, yang terlihat dari dalam tubuh kita itu adalah penurunan kadar hormon. Hormon estrogen, hormon testosteron, itu mulai mengalami penurunan. Tapi lagi-lagi kita tidak ada keluhan ya, biasanya di usia ini. Kemudian, tahap berikutnya di usia 35-45. Nah, di sini kita mulai merasa ada keluhan nih. Jadi, biasanya massa otot kita berkurang. Tidak hanya itu, tapi massa ototnya berkurang, massa lemaknya yang meningkat. Nah, dan terus hormonnya itu akan berkurang. Nah, di sini mulai kita akan merasa elastisitas kulitnya mulai menurun, jadi mulai terlihat ada keriput mungkin. Terus kita juga mulai ada tumbuh uban, itu juga salah satu gejala. Dan di usia ini mulai ada penyakit yang muncul gitu ya. Dan di tahap klinis di usia 45 tahun ke atas itu semakin kelihatan keluhan yang kita rasain. Karena di usia ini penyerapan makanan itu semakin lama semakin berkurang. Kemudian
kegagalan organ juga bisa mulai terjadi di usia ini. Nah, untuk gejalanya itu biasanya kita bagi menjadi dua ya, gejala fisik dan gejala psikis. Untuk gejala fisik yang bisa kita lihat secara langsung itu salah satunya mulai ada kerutan di kulit, kemudian yang tadi saya bilang massa ototnya berkurang, lemaknya meningkat, daya ingat berkurang, mulai suka lupa, dan kemampuan kerja juga menurun, fungsi seksual juga terganggu. Kemudian kalau secara psikis, ternyata hal-hal ini tuh adalah gejala dari penuaan. Contohnya menurunnya gairah hidup, sulit tidur, mudah cemas, mudah tersinggung, merasa tidak berarti lagi. Nah, itu ternyata tuh gangguan psikis yang mengarah ke penuaan. Nah, ini sampai di sini dulu. Kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak nih dari proses penuaan dan penyebabnya? Sebelum kita masuk ke gimana cara mencegah penuaan. Oke, Bro Prasrit. Berarti ternyata apa yang terjadi di dalam diri kita ini sebenarnya sebagian besar itu memang menimbulkan penuaan ya. Misal contohnya nih, Ya. sering bergadang nih, saya paling sering nih kalau bergadang malam nih. Terutama kan saya biasanya lebih eh, profesi saya sebagai programmer itu biasanya sering begadang untuk mencari inspirasi. Nah, kalau karena sering begadang akhirnya sel-sel kita lebih cepat banyak yang mati ya, lebih cepat tua, lebih cepat stres kan seperti itu. Iya, betul. Hmm. Memang wajar sih ya. Maksudnya kita pasti masing-masing punya kesibukan. Jadi Hmm. jam tidur juga mau nggak mau pasti berkurang ya. Hmm. Nah, kalau boleh tahu Bu Dokter, kalau untuk jam tidur deh buat teman-teman juga yang hadir malam hari ini. Idealnya kalau kita sudah umur di atas 30 tahun itu berapa jam sih Bu Dokter tiap harinya kita tidur? Idealnya itu sebenarnya 6 sampai 7 jam. Oh, Ya. Apalagi di kondisi yang sekarang ini, maksudnya kita mungkin sulit untuk mengharapkan kita bisa tidur 8 jam ya, seperti anak-anak. Tapi 6 sampai 7 jam itu cukup. hmm. Jadi juga kebanyakan tidur juga tidak kurang bagus juga ya. Ya, betul. Segala sesuatu yang berlebihan pasti nggak bagus ya. Siap. Oke, lanjut Bu Dokter, silakan. Oke, kita lanjut ya. Oke, sekarang bagaimana cara mencegahnya? Tentunya dengan gaya hidup sehat. Gaya hidup sehat yang saya akan jelaskan di sini nanti akan lebih mengarah ke diet sehat. Tapi gaya hidup sehat itu bisa meliputi olahraga rutin. Olahraga rutin di sini, menurut perkumpulan olahraga di dunia, itu waktu yang diperlukan untuk olahraga 30 menit sehari, dalam seminggu itu bisa 3 sampai 5 kali. Ya. Olahraga yang disarankan sebenarnya jalan kaki aja itu udah bagus. Kalau misalkan bisa bersepeda, oke. Kalaupun bisa berenang juga itu lebih baik lagi. Nah, kemudian juga tentunya diet yang sehat, tidur yang cukup, seperti yang tadi Mas Adi tanya, 6-7 jam dalam sehari. Kemudian manajemen stres, keseimbangan antara kesibukan dengan relaksasi, dan tentunya menghindari atau mengurangi alkohol, rokok, dan obat-obatan. Karena kita mau bahasnya lebih di makanan sehat, jadi kita bahas lebih spesifik ya tentang makanan sehat. Sebenarnya arti makanan sehat tuh apa sih? Makanan sehat itu sebenarnya makanan yang mengandung nutrisi yang baik untuk tubuh kita. Nutrisi yang seperti apa? Nutrisi yang baik itu nutrisi yang lengkap ya. Ada makronutrisi dan mikronutrisi. Makronutrisi mungkin di sini juga teman-teman sudah sering dengar ya tentang karbohidrat, protein, lemak. Kemudian yang mikronutrisi ini adalah vitamin dan mineral. Makronutrisi seperti di gambar. Jadi kalau karbohidrat seperti
roti, nasi, kemudian jagung, umbi-umbian, itu termasuk golongan karbohidrat. Kemudian untuk protein, mulai dari protein nabati, protein hewani. Kalau nabati itu tahu, tempe, telur, kacang-kacangan. Kemudian kalau yang hewani bisa kita dapat dari ikan, ayam, daging sapi, seafood, atau susu juga bisa. Kemudian untuk lemak, jadi lemak ini sendiri ada lemak baik dan maksudnya lemak jenuh dan lemak tidak jenuh. Nanti mungkin akan sedikit saya bahas ya di akhir slide. Nah, untuk mikronutrisi sendiri itu sebenarnya adalah vitamin dan mineral. Yang di sebelah kanan, yang ada bulatan biru-biru, itu lebih ke mineral, seperti kalsium, magnesium, fosfor, zat besi, dan untuk yang di sebelah kiri, yang merah, itu lebih ke vitamin. Vitamin A, vitamin B, vitamin D, seperti itu. Nah, di sini sebenarnya saya akan lebih membahas tentang isi dari Otsukushi ya, yang membantu membuat kita lebih awet muda. Tentunya kalau untuk salmon DNA pasti teman-teman udah pada tahu ya fungsinya seperti apa. Tapi ini saya bantu jelaskan lagi ya, siapa tahu bisa membantu teman-teman pas lagi prospek di lapangan, jadi tahu fungsi salmon DNA secara spesifik itu apa. Yang pasti dia meningkatkan kadar kolagen. Kolagen ini kan struktur di kulit kita yang membuat kulit kita tuh lebih kenyal ya, elastisitasnya tuh lebih padat. Jadi akan lebih terlihat awet muda ketika kolagen di dalam kulit kita itu terus bisa diproduksi. Kemudian dia juga meningkatkan kelembapan kulit. Jadi kulit kita tuh lebih glowing. Dan tentunya merangsang regenerasi sel kulit, membantu mencegah kerusakan kulit karena sinar matahari, dan juga dia tuh ternyata meningkatkan penyerapan nutrisi oleh kulit. Selain salmon DNA, tentunya ada kandungan glutathione ya dalam Otsukushi. Glutathione ini sebenarnya antioksidan yang dihasilkan di tubuh kita. Antioksidan itu adalah zat di dalam tubuh kita yang bisa melawan radikal bebas yang seperti tadi saya ceritakan. Dan glutathione sendiri fungsinya tentunya untuk menangkal radikal bebas, melindungi kulit kita dari sinar UV, dari kanker kulit, mencegah kerusakan organ hati, dan dia tuh ternyata juga bisa menjaga kesehatan sistem saraf dan sistem imun kita tentunya. Berikutnya resveratrol, ini juga mungkin tidak asing ya, kita sering dengar. Resveratrol ini adalah kandungan yang ada di anggur merah. Ternyata dia ini efek anti-aging-nya bagus sekali, karena dia juga selain anti-aging, anti-skin cancer, anti-mikroba juga, mikroba ini seperti bakteri, kemudian mempercepat penyembuhan luka, anti-akne, dan juga untuk skin whitening. Dia juga bisa melindungi kulit kita dari sinar matahari. Nah, berikutnya ini yang menarik. Mungkin kita sering dengar tentang probiotik, bakteri baik, tapi apa hubungannya antara probiotik dengan anti-aging? Yang kita tahu selama ini, probiotik ini bagus untuk kesehatan pencernaan. Betul, untuk proses metabolisme, untuk penyerapan makanan. Nah, dia juga bagus untuk regulasi sistem imun. Kenapa? Karena 80% sistem imun kita itu pusatnya ada di pencernaan. Nah, ternyata dia juga bisa menunda proses penuaan dengan mencegah berkurangnya kepadatan tulang, rambut rontok, bahkan penuaan kulit. Jadi ternyata probiotik juga bisa ya untuk membantu kita lebih awet muda. Dan dari beberapa sumber yang saya baca, probiotik juga bagus untuk kesehatan otak. Jadi mencegah
kemunduran fungsi kognitif. Jadi fungsi kognitif ini sebenarnya fungsi di otak kita untuk kita berpikir, untuk kita mengingat. Jadi itu penting banget, dan di sini probiotik ternyata bagus untuk kesehatan otak. Bahkan gangguan cemas, salah satu dari keluhan penuaan, itu juga bisa berkurang dengan menggunakan probiotik. Tentunya juga Alzheimer disease ya. Ini termasuk salah satu penyakit penuaan. Dan terakhir, black garlic. Dia ini ternyata punya fungsi untuk lagi-lagi merangsang produksi kolagen dan elastin pada kulit kita. Akhirnya dia akan mengurangi kerutan dan garis halus di kulit, juga meningkatkan daya tahan tubuh, dan fungsi lainnya juga ternyata untuk kesehatan jantung, liver, menurunkan kolesterol, dan ternyata untuk pasca menopause, bagi perempuan yang sudah mengalami menopause, itu daya ingat dan fungsi kognitifnya itu tetap baik ketika mengkonsumsi black garlic ya. Tetap bisa dipertahankan. Oke. Nah, ini ada beberapa tips atau sharing ilmu dari saya untuk memilih diet yang sehat dari berbagai kategori, mulai dari karbohidrat. Kalau kita memilih karbohidrat, itu pilihlah karbohidrat kompleks seperti ubi, singkong, nasi merah, nasi coklat, kentang dimakan dengan kulitnya, dan kalau roti, roti gandum utuh atau sereal gandum utuh. Kenapa? Karena karbohidrat kompleks ini sifatnya lambat untuk dicerna dan tinggi akan serat. Jadi kita akan merasa kenyang lebih lama dibanding kita makan karbohidrat simpleks seperti nasi putih, mie, roti tawar, seperti itu. Oke. Kemudian protein, seperti yang tadi saya jelaskan, ada nabati dan hewani. Untuk yang nabati, tahu, tempe, dan kacang-kacangan. Tapi untuk yang hewani, ikan-ikanan, dan kalau bisa ayam tanpa kulit. Kemudian putih telur. Untuk yang ikan laut, itu memang tinggi akan protein dan omega 3. Omega 3 ini habis ini kita jelaskan. Nah, untuk sayuran dulu ya. Sayuran, mungkin ini semua juga udah tahu kalau mungkin dimasak tidak terlalu lama dan pilih yang segar. Sedangkan untuk buah-buahan, beberapa buah bisa dimakan dengan kulitnya seperti apel, tapi tidak semua ya. Kalau kayak salak gitu nanti yang ada bisa keselak ya kalau makan sama kulitnya. Tidak semua, tapi beberapa tuh bisa dimakan karena dia bagus kandungan di kulitnya. Dan semakin gelap buah yang kita beli atau kita makan, itu semakin bagus karena semakin banyak antioksidan. Kandungan antioksidannya tuh tinggi dalam buah-buah yang berwarna gelap. Dan untuk buah, tentunya disarankan untuk tidak di jus. Lebih baik dimakan secara utuh. Untuk sayuran dan buah, di sini kita sebutnya diet rainbow ya, berwarna, karena masing-masing warna tuh ternyata punya fungsinya sendiri. Contoh, untuk yang warna orange, dia memang lebih ke fungsi imun, kemudian untuk kulit, dan untuk jantung juga. Dan ini masing-masing ada warna tersendiri, ada putih, ada hijau, merah, ungu, dan kuning. Jadi ternyata ada artinya ya. Jadi kalau misalkan kita lagi beli sayur dan buah, kita bisa ingat nih, oh kalau misalkan kita ada keluhan, misalkan untuk membantu menurunkan tekanan darah, kita bisa pilih yang lebih berwarna merah. Tuh. Kalau hijau, ternyata bagus untuk tulang juga. Rata-rata tapi untuk sayuran dan buah, vitamin dan mineral itu pasti mengandung antioksidan. Bagus untuk mencegah kanker. Ini tadi seperti yang saya jelaskan, lemak itu ada jenuh dan tidak jenuh.
yang kita pilih itu sebaiknya yang tidak jenuh. Mungkin teman-teman di sini juga sering dengar ada omega 3, omega 6, omega 9. Ini tiga-tiganya tuh istilahnya lemak baik yang bisa kita konsumsi dan tentunya baik untuk kesehatan. Oke. Nah, ini tips lain untuk membatasi gula, garam, dan minyak jenuh. Gula itu dibatasin dalam sehari itu 4 sendok makan. Sedangkan garam 1 sendok teh, untuk lemak sendiri 5 sendok makan per hari. Ini dia yang perlu dihindarin. Oke, ini sepertinya memang makanan yang enak-enak ya. Tapi ternyata semakin sering kita makan, akan semakin mempercepat penuaan kita. Jadi, boleh mungkin dicatat teman-teman, sebisa mungkin kita menghindari supaya kita bisa tetap awet muda. Oke. Dan tentunya jangan lupa untuk tetap berpikir positif, tetap tertawa, work smart di AFC tentunya, dan jangan lupa untuk makan makanan yang sehat. Oke. Oke, luar biasa. Terima kasih banyak Bu Dr. Astrid atas ilmunya malam ini. eh Bu Dr. Astrid monitor, ya. Ya. Oke, oke, oke. Materinya luar biasa. Jadi memang eh ini menjadi sarana juga buat saya pribadi dan mungkin teman-teman semua untuk lebih aware lagi terkait dengan penuaan, terutama penuaan dini ya, Bu Dokter ya. Jadi memang tadi yang seperti disampaikan Bu Dokter bahwa eh, banyak ya terutama dari gaya hidup, mungkin paling dasar sebenarnya gaya hidup. Kenapa? Karena dari gaya hidup akhirnya melebar kemana-mana. Mulai dari gaya makan, ya makan apa saja gitu kan, akhirnya eh, gaya tidur gitu kan, tidur selalu larut malam. Nah, jadi akhirnya merembet kemana-mana dan akhirnya kita akan menjadi semakin tua. Nah, itu keren banget. Nah, tadi Bu Dokter tadi sempat membahas terkait dengan kandungan-kandungan yang ada di produk AFC dan terutama karena mungkin sebagian besar dari teman-teman malam hari ini ada sebagian besar juga member dari AFC ya. Jadi tadi ada yang menarik Bu Dokter terkait dengan resveratrol dan ini mungkin yang membuat Utsukushi ini begitu luar biasa ya, ada kandungan resveratrolnya dan mungkin saya juga beberapa jurnal sudah membaca terkait dengan Takara kombu fukoidan. Nah mungkin Bu Dokter Astrid sepengetahuan Bu Dokter itu dua zat ini mungkin bisa lebih spesifik, bisa apa sih yang bisa kita dapatkan manfaat dari kedua zat ini Bu Dokter, karena saya ada beberapa baca jurnal juga terkait Takara kombu itu bahwa itu salah satu zat yang terkuat di dalam meningkatkan sirtuin 6 di dalam tubuh kita, yaitu suatu asam amino yang bisa membuat sebagai anti cancer dan juga sebagai DNA repair di dalam tubuh kita. Mungkin Bu Dokter Astrid bisa lebih uh, apa ya uh, berbagilah buat teman-teman semua. Oke, silahkan Bu Dokter. Oke. Iya, memang Takara Komufukoiden ini kan asalnya dari rumput laut ya. Nah, ternyata setelah diteliti, di dalam kandungannya ini baik untuk membantu natural killer cell dalam tubuh kita untuk melawan sel-sel yang muncul, sel-sel yang tidak normal ya, yang muncul di tubuh kita. Jadi sebenarnya tubuh kita ini diciptakan Tuhan tuh sebenarnya sangat sempurna. Karena ketika ada sel abnormal atau sel yang tidak normal, itu tubuh kita tuh sudah punya pertahanannya sendiri. Istilahnya tubuh kita tuh udah punya pasukan yang siap untuk menyerang sel-sel yang tidak normal itu. Nah, salah satunya adalah sistem imun yang kita kenal dengan NK cell atau natural killer cell. Nah, ini memang semakin kita menua, biasanya jumlahnya itu akan menurun. Di sini dengan kita menutrisi si natural killer cell, yaitu kandungan yang ada di Takara kombu fukoidan, itu akan membantu NK sel kita itu lebih aktif.
Makanya fungsinya akan lebih baik dalam melawan sel-sel tidak normal seperti tumor dan kanker. Seperti itu. Jadi memang kandungannya bagus sekali sih ya, karena memang dengan bertambahnya usia pasti sel imun di tubuh kita itu menurun. Jadi itu salah satu sistem di tubuh kita yang mengalami perubahan fungsi ketika kita menua. Gitu. Oh, berarti efeknya bagus banget ya, Bu Dokter, untuk di Ya, tubuh kita. Karena juga memang bahan bakunya sendiri ini sangat berharga sekali ya, betul, betul, betul. dan susah untuk ditemukan. Oke, mungkin buat teman-teman yang ingin bertanya kepada Bu Dokter Astrid, ya, ini bisa diskusi baik dari kolom chat maupun nanti bisa resen teman-teman, nanti saya bisa buka mikrofonnya. Silahkan yang ingin bertanya terkait eh, mungkin yang masih muda, pengen tetap muda, mungkin yang sudah berumur, pengen jadi kembali muda. Nah, kita bisa banyak bertanya dengan Bu Dokter Astrid ini. Silakan teman-teman. Oke, kita sambil menunggu. Jadi, eh, nah tapi Bu Dokter, kalau saya lihat tadi kan sebenarnya kan kalau zaman sekarang kan kita lebih ke arah makanan yang seimbang ya. Kalau dulu itu kan namanya 4 sehat 5 sempurna. Ya, kalau dulu teman-teman saya yang bilang kalau coba deh makan 4 sehat 5 sempurna, yang ada kamu mencret gitu. Karena dicampur-campur semua kan gitu. Nah, jadi sekarang mungkin lebih ke arah bagaimana kita food combining ya. Jadi kita apa ya, mengkolaborasikan dari berbagai bentuk makanan yang tadi yang Bu Dokter sampaikan, ada makronutrien sama mikronutrien ya, dan itu menarik sekali. Iya, memang yang ditekankan sekarang tuh sebenarnya uh, pertama memang kelengkapan dari makronutrisi dan mikronutrisi Hmm, ya. Dan bahan apa nih yang kita pilih? Seperti hmm, tadi misalkan karbohidratnya, proteinnya pilih yang mana gitu. Seperti itu. hmm. Nah, ini Bu Dokter ada pertanyaan dari Bu Dian Anggreni ini. Boleh, silakan. Bu Dokter, saya mau tanya, eh, saya ingin diet dari penjelasan Bu Dokter tadi, kita sehari batas makan gula 4 sendok makan. Nah, untuk nasi itu sebaiknya berapa banyak ya Bu Dokter? Karena kalau tidak kena nasi nggak bisa. Wah, ini Indonesia banget nih. Dan apakah jajanan kue basah itu kadar gulanya tinggi? Karena saya tiap hari suka makan kue basah jajanan pasar. Mohon saran Bu Dokter. Silakan Bu Dokter Astrid. Baik, terima kasih Bu Dian untuk pertanyaannya. Sebenarnya kalau misalkan ditanya tentang nasi dan berapa banyak nasi yang perlu kita makan, itu tergantung dari kondisi ibu dulu ya. Maksudnya pertama dari usia, kemudian dari berat badannya. Jadi kita bisa lihat nih kira-kira berapa banyak yang dibutuhkan. Sebaiknya sih memang nanti harus dibantu hitung juga kalorinya ya, supaya lebih detail. Tapi memang kalau untuk kue jajanan, kue basah itu memang kadar gulanya tinggi. Ya, itu saya akuin. Dan kalau setiap hari masih makan kue basah, jajanan pasar, memang mungkin ibu bisa ganti dengan menu lain seperti granola. Ya, mungkin kita pilih juga ya granolanya. Jangan yang kandungan gulanya tinggi, kan biasanya sekarang sudah banyak dijual granola, kemudian ada campurannya, ada buah-buahan keringnya juga di dalam satu kemasan itu. Jadi masih bisa diganti dengan makanan lain yang kadar gulanya tidak tinggi tapi tetap sehat. Seperti itu. Kalau menurut saya, jadi tergantung dari kondisi ibu dan tergantung juga dari mungkin ada riwayat penyakit tidak sebelumnya. Kemudian ibu sudah sempat melakukan general check up, misalkan untuk hasil darahnya dilihat bagaimana kolesterolnya, trigliseridnya, kemudian kadar gulanya. Karena kalau sudah mulai menunjukkan kadar gulanya meningkat, itu mungkin perlu lebih diatur dari diet makanannya sehari-hari. Gitu.
Oke, terima kasih banyak Bu Dian Anggrini atas pertanyaannya dan buat Bu Dr. Astrid atas jawaban. Dan dari Bu Kosma, Bu Dokter, ini ada hubungannya dengan produk Sensei Suru yang bisa membantu untuk proses penuaan ini. Eh, Penuaan dini mungkin ya. Maaf, saya sudah menggunakan habis 3 botol, tapi kerut nggak hilang. Nah, kira-kira ini kenapa nih? Plek-plek juga nggak hilang. Kenapa kira-kira Oke, Bu Dokter? baik. Jadi memang produk Sensei Suru ini kandungannya luar biasa ya. Seperti kita tahu, kandungannya selain SOP dicampur dengan salmon DNA. Jadi itu sebenarnya kombinasi yang sudah sangat bagus sekali. Tapi memang karena kita ini hidup di lingkungan yang istilahnya setiap hari pasti ada aja faktor stresornya, dalam arti misalkan kena sinar matahari, kemudian polusi, belum lagi mungkin kita harus tidur, jam tidurnya kurang cukup. Jadi semuanya itu bisa menyebabkan terjadinya proses penuaan. Dan biasanya untuk timbulnya kerutan ya tadi ya, kerutan dan flek itu memang tidak akan lebih baik jika terapinya itu dikombinasi. Dikombinasi dalam arti tidak hanya dengan menggunakan krim, tapi juga bisa dengan menggunakan treatment-treatment lainnya. Contoh memang kita bicara dua hal. Pertama dari dalam dan dari luar. Kalau dari dalam mungkin seperti yang tadi kita bisa bantu dengan diet-diet yang sehat, dan dari luar itu memang biasanya bisa dibantu, contoh nih dengan menggunakan treatment estetik, skin booster atau mungkin di laser. Jadi memang harus dibantu dengan kombinasi ya. Kalau misalkan hanya dengan krim, mungkin bisa, tapi waktu yang dibutuhkan akan lebih lama dibanding dengan terapi kombinasi. Dan mungkin yang saran saya lagi, jangan lupa menggunakan sunscreen, karena sunscreen itu penting sekali untuk membantu mencegah flek pada kulit kita. Seperti itu, Bu Kosma ya. Oke, Terima terima kasih. kasih Bu untuk pertanyaannya. Nah, berarti seperti saya yang pria ini juga kalau keluar wajib pakai sunscreen juga ya Bu Dokter ya? Betul, betul Wah, sekali. Sebenarnya tidak hanya di luar loh, tapi ternyata oh, saat kita di rumah, terutama para ibu-ibu yang rajin masak, itu hmm, juga harus menggunakan sunscreen. hmm. Jadi untuk sunscreen memang tidak berbatas. Biasanya kan identik, wah ini kalau perempuan kalau mau keluar pasti pakai sunscreen ya. Kalau laki-laki Ya, pokoknya kalau sudah mau keluar udah gaspol aja, keluar keluar aja gitu kan. ya. Jadi mulai besok Mas Adi pakai sunscreen ya. Siap. Sunscreen yang dari AFC itu bagus sekali loh. Saya udah pernah coba. Hmm. Sekarang masih coba ya. Dan itu nggak cuman melindungi kulit kita dari sinar UV, tapi juga membuat muka jadi glowing. Jadi yang punya redemption boleh di redeem sunscreennya karena itu emang bagus. Oke, ini mungkin Bu Kosma ada yang ingin Diskusi disampaikan dong, kembali. Pak Adi. Oh, oke, monggo silakan Bu Sorry Kosma, ya, silakan. nggak buka camnya. Silakan Bu Kosma. Lagi nggak dandan, malu. Ini dokter, makasih ya tadi jawabannya. Jadi Ya, saya juga udah lama di AFC, saya udah konsumsi itu udah tiga botol habis, di botol keempat. Lalu saya juga konsumsi apa namanya Utsu, konsumsi apa namanya Subarasi gitu yang untuk dari dalamnya. Maksud saya tuh kepengen gini ya. Kalau saya menggunakan produk, maka saya akan menjelaskan atau memprospek orang lain itu kan ada dasarnya. Jadi saya sampai sekarang tuh nggak berani saya memasarkan atau menjelaskan untuk orang bisa apa nama pakai sensi suruh karena dari saya sendiri pleknya masih ada gitu. Kalau usia ya saya sudah berusia banyak ya dok. Usia saya udah 66 tahun. Jadi oh, kalau dilihat dari teman-teman saya ya saya masih termasuk apa namanya kulitnya masih lebih bagus ya dari orang-orang yang 66 seperti teman-teman saya yang lain gitu. Tapi saya nggak berani gitu. Jadi apa yang harus saya lakukan gitu supaya saya bisa memberikan penjelasan kepada orang lain. Saya jadi takut saya untuk menjelaskan ke orang lain tentang sensei suruh ini gitu.
Apa ada kiat lain cara perawatannya untuk pemakaian sensi suruh itu secara baik? Itu gimana dok pengalamannya? Makasih dok. Baik, terima kasih Bu Kosma. Sebelumnya dengar dari suaranya, meskipun udah usia 66, tapi jiwanya masih muda ya. Waduh, Masih semangat ya. semangat. Luar biasa Bu, teruskan ya. Nah, memang seperti ini Ibu, kalau kita membahas tentang kerutan dan flek, itu lagi-lagi memang tidak hanya bisa dengan satu treatment. Apalagi kalau misalkan sebelum kita menggunakan sensai suru, kita sudah ada kerutan dan flek. Biasanya di dunia kedokteran, untuk flek itu memang butuh perawatan seumur hidup. Karena sifatnya dia akan hilang timbul, hilang timbul. Jadi memang kita harus maintain seumur hidup ya untuk flek ini. Dengan bantuan treatment, sensai suru dan treatment lainnya itu harusnya bisa membantu memudarkan. Tapi memang kalau benar-benar hilang, secara dunia kedokteran pun kita tidak bisa menjanjikan kepada pasien-pasien kalau flek itu bisa hilang total. Seperti itu. Nah, sebenarnya dengan bantuan sensai suru, kulit kita tuh kualitasnya itu pasti sudah akan lebih bagus ya. Dan itu mungkin Ibu bisa bantu dengan before after. Ibu sudah pernah ambil foto before atau after menggunakan sensei suru belum, Bu? Dari situ, jadi memang kita bisa membandingkan, pasti ada perubahan yang kita lihat sebelum Ibu pakai dan sesudah Ibu pakai. Dan mungkin tips dari saya, bagaimana supaya orang bisa percaya tentang penggunaan sensai suru, memang lagi-lagi kita tidak bisa hanya menggunakan satu treatment. Tapi pasti ada yang bisa dibandingkan seperti itu, Bu. Maksudnya dilihat dari mungkin kualitas kulitnya jadi lebih bagus setelah penggunaan sensai suru. Kemudian mungkin dari kerutan tidak semuanya bisa hilang, tapi bisa terlihat adanya perubahan. Kulit mungkin terasa lebih kenyal, kemudian mungkin garis halus yang masih bisa teratasi dengan penggunaan sensai suru, itu mungkin Ibu masih bisa ceritakan tentang hal-hal itu. Tapi memang kalau flek, bisa dibilang butuh waktu yang panjang untuk dihilangkan. Untuk sensai suru sendiri sebenarnya penggunaannya mungkin beda-beda ya tiap kondisi. Jadi kita nggak bisa bilang harus berapa botol supaya bisa ada perubahannya. Lagi-lagi tergantung, pertama tergantung usia, tergantung kebutuhan dari kulitnya sendiri, apa aja nih permasalahannya. Kalau misalkan penyembuhan luka, mungkin itu bisa lebih cepat terlihat ya. Tapi kalau misalkan untuk membantu dalam menghilangkan kerut dan flek, pastinya butuh lebih banyak dibanding kasus-kasus yang hanya kayak jerawat atau penyembuhan luka. Seperti itu. Bu Kosma mungkin bisa terjawab dari pertanyaannya. Terima kasih dok. Sama-sama Ibu. Iya, terima kasih Bu Kosma. Yang penting sensai suruhnya jangan dikonsumsi ya Bu ya. Terima kasih Mas Adi. Oke, mungkin kita ke pertanyaan berikutnya dari Bu Yuni. Bu dokter, untuk orang tua yang susah makan atau sedikit banget, ibu saya usianya 92 tahun, konsumsi telur rebus sehari berapa dok kira-kira? Nah, dan peran superfood kita bagaimana? Silakan Bu Dokter Astrid. Ya, Ibu Yuni terima kasih sebelumnya. Kalau boleh tahu berat badannya orang tua Ibu di usia 92 tahun itu berapa Ibu? Mungkin kita bisa lihat dan kondisinya sekarang seperti apa, maksudnya apakah ada penyakit tertentu atau mungkin untuk saat ini dibantu makanannya langsung bisa makan lewat mulut atau ada bantuan selang atau apa mungkin dari situ baru bisa kita lihat ya kondisinya. Mungkin Bu Yuni mau ini Berapa open mic untuk langsung ini makan biasa. makan Untuk biasa ya? tadi terkait berat badan ya, Bu Dokter. Nah, Betul. terkait berat badannya kira-kira bagaimana Bu Yuni?
sekitar 50. 50 kilo ya. Oke. Ada kondisi penyakit tertentu mungkin Ibu seperti darah tinggi atau kencing manis atau Wow. ya. Oke, hebat ya. Usia 92, 92 luar biasa. tahun. Ini termasuk anti-aging Oke. karena tidak ada penyakitnya ya. Oke, rutin cek lab. Dari hasil lab cukup baik ya, Ibu. Dan mungkin Ibu boleh kasih tahu kira-kira sehari itu maksudnya apa saja yang dimakan selain telur rebus ya. Untuk tahu maksudnya sumber proteinnya dari mana lagi selain telur rebus. Mungkin sambil menunggu jawaban dari Bu Yuni, peran superfood kita bagaimana, Dok? Yang pasti kalau dari fungsinya, utsukushi itu kan banyak probiotiknya ya, dan dia membantu untuk menyerap makanan yang masuk ke dalam tubuh kita. Itu salah satu yang menurut saya cukup baik ya diberikan pada orang yang berusia lanjut, karena kebanyakan di usia di atas 45-50 tahun, kan tadi penyerapannya kurang bagus. Jadi otomatis nutrisi yang terserap dan disebar ke seluruh tubuh itu juga tidak maksimal. Tapi dengan bantuan dari utsukushi, subarashi, itu tentunya pasti akan membantu menyerap nutrisi dengan lebih baik. Kalau untuk yang subarashi juga ada efek regenerasi sel, jadi kalau ada kerusakan sel di organ tubuh kita manapun, bisa diperbaiki dari situ. Oh, Bu Yuni, ada ini yang mau disampaikan kembali? Kalau secara general, telur rebus sehari berapa, Dok? Kalau mungkin saya saranin lebih 1-2 cukup. Hmm. Karena tidak ada riwayat kolesterol mungkin ya, Bu Dokter ya. Iya, Oke, sebisa mungkin ya putihnya aja. putihnya saja. Oke, siap. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Bu Pauline. Bu Dokter, saya ini sukanya manis-manis. Wah, berarti Bu Pauline ini juga manis ya. Nah, bisa kan juga mempercepat penuaan, benarkah aku sih memang kurang suka dengan yang manis? Nah, bagaimana Bu Dokter? Apakah kita konsumsi makanan manis itu bikin cepat aging? Silakan Bu Ya, Dokter Astrid. terima kasih Bu Pauline. Betul sekali, Bu. Jadi gula ini itu akan mempercepat penuaan karena gula pasir ini sifatnya inflamasi di tubuh kita ya. Jadi lebih uh, sel radangnya itu akan lebih banyak dikeluarkan di tubuh kita. Dan seperti yang kita tahu tadi, radikal bebas di tubuh kita itu akan lebih banyak diproduksi kalau tubuh kita mengalami fase inflamasi. Dan ini salah satunya yang menyebabkan kalau suka makan manis akan mempercepat penuaan. Gitu. Oh, berarti makanan manis itu bisa memungkinkan untuk menimbulkan inflamasi ya, Bu Dokter ya? Betul. Oke. Jadi kita harus memang kurangi yang namanya makanan manis ya. Ya. Oke, mungkin kemudian dari Mbak Kusuma Dewi, Bu Dokter mau tanya, untuk anti-aging atau botox apakah disarankan? Silahkan Bu Baik, Dokter. terima kasih Mbak Kusuma. Untuk anti-aging atau botox, mungkin maksudnya treatment botox ya. Itu sebenarnya tergantung dari kondisi pasien masing-masing. Biasanya botox itu diperlukan untuk membantu, jadi gini, otot kita ini sering kita gunakan ya pada wajah. Ketika kita tersenyum, ketika mungkin kita lagi stres, akhirnya kita menyengitkan dahi, seperti itu. Nah, makin lama akan terbentuk garis halus atau kerutan pada wajah kita. Dan botox fungsinya adalah melemaskan otot-otot itu supaya
ketika kita tersenyum atau kita mungkin menyengitkan dahi, tidak akan muncul garis halus atau kerutan. Apakah disarankan? Di dunia kedokteran ini cukup aman, asal dikerjakan oleh profesional atau dokter-dokter yang memang sudah dilatih untuk melakukan botox. Jadi, pendapat saya, botox itu aman dan disarankan lagi-lagi tergantung dari pasiennya. Kalau memang membutuhkan dilakukan botox, tidak ada masalah. Tadi ada respon dari Mbak Kusuma Dewi, apakah menyebabkan ketergantungan ketika kita melakukan botox? Sebenarnya tidak ketergantungan, karena semakin kita bertambah usia, otomatis kerutan atau garis halus di wajah kita itu pasti akan makin lama makin bertambah. Jadi sebenarnya lebih ke arah kebutuhan ya, supaya membantu wajah kita itu lebih tidak tampak kerutannya. Tapi kalau menyebabkan ketergantungan tidak. Nah, yang boleh banyak-banyak botok itu ini Bu Dokter, makanan yang dibungkus daun itu, nah itu botok tuh ya. Iya. Oke, nah ini pertanyaan berikutnya dari Mbak Nur Hagai ya. Beberapa waktu lalu teman saya divonis kista, ya sudah 2 tahun tidak lancar menstruasi dan masih gadis. Nah, produk AFC yang cocok untuk dikonsumsi apa dokter dan takarannya berapa? Terima kasih. Baik. Terima kasih Mbak Nur Hagai. Untuk kista lebih mengarah ke utsukushi karena di utsukushi tadi ada kandungan takara kombu fukoidan yang membantu melawan sel tumor atau kanker yang ada di tubuh kita. Jadi kecenderungannya ke utsukushi ya. Tapi subarashi juga bisa membantu dari regenerasi selnya, dari antioksidannya, itu sama-sama kalau dikombinasi itu pasti akan lebih bagus. Takarannya berapa? Mungkin untuk ini sebenarnya beda-beda tiap kasus. Kita harus lihat dulu kistanya itu sudah sebesar apa, dan apakah makin lama makin membesar. Dari situ kita bisa lihat takaran yang dibutuhkan. Semakin besar kistanya atau semakin banyak, biasanya takarannya juga akan semakin banyak untuk membantu melawan si tumornya itu. Jadi saran saya sih mungkin dimulai dari yang 2 saset per hari, nanti dilihat kondisinya. Kalau memang cocok, tidak ada keluhan, bisa ditingkatkan perlahan jadi 3 saset, atau mungkin bahkan 4 saset, tergantung kebutuhan. Oh, siap. Terima kasih banyak Bu Dokter Astrid. Nah, tadi ada lanjutan lagi Bu Dokter dari Bu Yuni yang tadi bertanya tentang terkait ibu beliau. Ya, jadi Utsu dan Suba itu tetap dikonsumsi ya Bu Dokter? Iya, Bu Yuni tadi untuk kasus yang tetap telur ya? Makan telur tetap dikonsumsi. Oke. Selama ini nggak ada keluhan kan ya mengkonsumsi Suba Utsu. Ya. Oke. Terima kasih banyak Mbak Nur Hagai. Nah, tapi sebelum kita ke pertanyaan berikutnya, Bu Dokter, ini dari tadi di layar saya ini terlihat cowok ganteng, yaitu kita kedatangan tamu Pak Dokter Islami. Say hey dong Pak Dokter. Selamat malam Pak Dokter. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo dokter, salam kenal. Kenal, keren. Tajam, padat, hebat, keren. Spesifik. Terima kasih dokter. Kalau nggak, sayang kalau misalnya kawan-kawan nggak ikut Zoom ini. Bagus banget nih materinya, keren. Sama mungkin ini sedikit testi dikit terkait saya kebetulan kan di manajemen di mana stresnya tinggi ya, tekanannya tinggi. Kalau tekanan tinggi kan jelas tuh penuaan, jelas hancur-hancuran. Dan apalagi ya mungkin saya menyampaikan ke kawan-kawan kalau bisa tidurnya
jangan malam. Tapi saya juga malam tidur juga. Ya, memang Iya, Dok. izin terima kasih kepada dokter-dokter karena memang kita pada dasarnya didesain untuk orang lain. Kadang kalau misalnya kita ada pasien, kita belum makan, pasien kita dulukan. Kemudian, jadi bisa dibilang itu kehidupan kita untuk orang lain. Jadi salah satu orang yang nggak sehat itu profesi yang nggak sehat sebenarnya. Itu sebenarnya kalau kita Iya. mau buka itu karena kita hidupnya untuk orang lain. Ya, terima kasih Dokter Astri juga luar biasa. Dan mungkin sedikit testimoni saya untuk Sensei Suru. Jadi memang yang disampaikan tadi proses anti-aging ya disampaikan karena harus semua total ya dari faktor intrinsik, faktor dari dalam kita penuhi semua nutrisi, tidur, olahraga, asupan makanan, air dan sebagainya yang sudah diterangkan. Ditambah faktor dari luar harus kita kurangi, paparan sinar matahari, rokok, polusi dan sebagainya itu harus semuanya kalau enggak kalau enggak maksimal. Ditambah ada beberapa treatment tadi yang disampaikan. Nah, jadi saya sudah konsumsi untuk Suba Utsu, kemudian ditambah Sensei Suru karena alhamdulillah dapat kemarin Sensei Suru, jadi saya pakai. Nah, terus kemudian benar juga sempat saya Dokter Asri juga menyampaikan untuk melindungi kulit memang kalau bisa ada sunscreen. Jadi sekarang saya pakai sunscreen juga dok. Nah, jadi gini dok, saya itu kulit saya cukup kering dok. Saya nggak pernah ngerawat muka, kebetulan saya orang Jawa karena nggak terlalu peduli terkait penampilan. Jadi ngasal aja. Nah, sejak saya konsumsi atau saya pakai Sensei Suru, saya sering ngaca dok sekarang dok. Jadi mukanya lebih nampak bersinar. Jadi kok ada perubahan ya. Terus kemudian saya lebih nggak sensitif dok. Jadi dulu misalnya kayak kena sinar matahari tuh kayak gampang gatal gitu, daerah muka itu gampang gatal, gampang segaruk gitu tuh. Terus kemudian kalau misalnya cuci muka itu habis cuci muka mungkin 2-3 kali cuci muka pedih gitu. Sejak saya konsumsi Sensei Suru tuh lebih nyaman, lebih enak, nggak gampang gatal. Kemudian apa namanya? Jadi lebih alamiah ya kalau menurut saya dulu pernah jerawatan dok, kemudian saya pakai konsumsi ada obat-obatan tertentu, jadi lebih peka, lebih sensitif. Jadi kalau lebih sensitif lah. Dengan saya pakai Sensei Suru tuh prosesnya alami, memang nggak cepat ya. Ditambah tadi kan faktor-faktor yang lain juga harus kita perhatikan. Jadi lebih enak, lebih nyaman, nggak gatel, lebih cerahnya itu alamnya lebih seperti tahan lama gitu dok, nggak cuma sementara saja. Jadi itu sih dok mungkin testingnya. Tapi luar biasa dok, keren. Saya suka materinya dok, keren. Thank you dokter. Saya pastinya harus belajar lebih banyak dari dokter Islami. Iya. Tapi betul yang dokter bilang tadi, karena di kandungan Sensei Suru itu ada patennya juga ya untuk mengurangi reaksi alergi. Jadi kulit kita nggak gampang sensitif, nggak gampang alergian, dan betul terlihatnya lebih glowing-nya lebih alami ya dok ya. Iya, betul. Terima kasih dok testimoninya. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Dokter Islami. Pantes makin kinclong Pak Dokter ya, makin glowing ya, apalagi malam hari ini. Oke, kita kembali lagi ke pertanyaan Bu Dokter. Ya dari Bu Yuni lagi nih. Wah, Bu Dokter, sorry, ada Pak Syukur Zuang ini bertanya, Bu Dokter, bila gula pasir itu menimbulkan inflamasi, bagaimana dengan yang suka minum air tebu murni? Maksimal boleh berapa banyak untuk air tebu murninya, Bu? Oke. Silakan. Terima kasih Pak Syukur. Kita bagaimana cara tahu berapa maksimal ya? Kembali lagi ke kondisi kita masing-masing. Kita dalam kondisi yang memang kadar gulanya baik atau ada di borderline
sudah tinggi atau memang mengalami kenaikan gula darah dalam tubuh. Kalau misalkan kita yang normal dengan kadar gula yang normal ya, sebenarnya yang sesuai tadi itu dari Kemenkes. Dari Kemenkes menyarankan konsumsi gula itu jadi G4, G5 sama L1 ya. Sorry. Jadi harusnya sih tidak lebih dari 4 sendok dalam sehari. Itu yang disarankan ya. Karena kalau terlalu berlebihan mengkonsumsi gula, itu akan disimpan dalam bentuk lemak. Apalagi setelah kita makan, kita tidak ada gerakan atau aktivitas fisik. Contohnya misalkan malam hari, kita tidak ada aktivitas fisik, kemudian kita konsumsi gula berlebihan, nah itu akan disimpan dalam bentuk lemak. Seperti itu, karena gula ini sifatnya juga karbo ya. Gitu. Jadi lebih disarankan sesuai dengan itu perkumpulan dari dokter-dokter gizi juga dan dari Kementerian Kesehatan juga menyarankan cukup 4 sendok makan per hari. Gitu. Semoga bisa menjawab, Pak Syukur. Ini mungkin Pak Dokter Islami mau menambahkan juga. Silahkan Pak Dokter. Boleh. Iya, izin dok, betul. Tadi takarannya sudah disampaikan Dokter Astrid. Jadi perbedaan gula pasir ya sama gula tebu murni. Jadi perbedaannya di indeks glikemik ya. Di mana indeks glikemik yang bagus, yang sehat untuk tubuh itu kurang dari 55. Nah, gula pasir atau fruktosa itu 65-an kalau nggak salah indeks glikemiknya. Sedangkan gula pasir barusan saya searching, gula tebu barusan saya searching, itu indeks glikemiknya 43 sampai 54. Jadi masih lebih baik tebu murni dibandingkan gula pasir. Tapi tetap tadi harus ada batasannya yang disampaikan Dokter Astrid tadi. Itu. Nambah dok, izin dok. Terima kasih dok sudah menambahkan. Iya, terima kasih banyak Pak Dokter Islami. Ya, jadi mungkin jelas ya. Jadi untuk gula mungkin tetap bisa dikonsumsi, tapi ada batasannya mungkin Bu Dokter. Tidak berlebihan dan sesuai takaran yang sewajarnya saja. Oke, mungkin dari Bu Yuni lagi. Ya, ini terkait tentang tes kulit wajah Bu Dokter untuk memprediksi usia. Wow, ini bisa diprediksi ya berarti wajah kita. Nah, saya pernah dites di salon oleh dokter, hasilnya 10 tahun lebih muda dari usia sebenarnya. Itu benerankah? Itu beneran adakah dok? Atau untuk menarik konsumen biar balik lagi datang ke salon? Oke, untuk Bu Yuni, memang sekarang banyak ya alat yang bisa menganalisa kulit kita, usia dari kulit kita itu sebenarnya usianya berapa sih gitu. Mereka biasanya mengukur dari tingkat antioksidan dan juga dari lapisan kulitnya, karena biasanya ketika kita mengalami penuaan, lapisan kulit kita itu akan lebih menipis, kadar lemak di wajah itu juga lebih berkurang, seperti itu. Jadi mungkin harusnya kalau misalkan alat itu sudah ada penelitiannya dan sudah evidence based, bisa dipercaya. Tapi saya tidak tahu ya alat yang Ibu gunakan saat itu apa, tapi yang bisa saya jelaskan seperti itu. Oke, terima kasih banyak Bu Dokter. Nah, kalau begitu saya juga mau tanya Bu Dokter. Nah, ini kan biasanya terutama buat para wanita ya Bu Dokter. Nah, ini kan kadang-kadang ketika pada fase menstruasi itu lebih cenderung banyak muncul jerawat seperti itu ya. Nah, ada juga terkadang beberapa wanita itu ketika jerawatnya selesai, jerawatnya itu menghitam dan sulit dihilangkan Bu Dokter. Nah, kan bete banget tuh kalau sudah capek-capek menghilangkan flek-flek hitam, kemudian jerawatan, kemudian hitam lagi, dan itu terus berulang. Itu kan bete dan kesel ya Bu Dokter ya. Nah, kira-kira penanganannya seperti apa ya Bu Dokter supaya tidak terulang seperti itu? Apakah ada treatment khusus atau makanannya atau seperti apa? Silahkan Bu Dokter Astrid.
Oke, baik. Yang namanya jerawat biasanya itu sifatnya multifaktorial. Jadi penyebabnya tidak hanya dari kelenjar lemak yang ada di kulit kita, tapi juga dari faktor lingkungan, gaya hidup yang tidak sehat, dari makanan, dan banyak hal yang bisa mempengaruhi timbulnya jerawat. Jadi cara mengatasinya, salah satunya tentu untuk mencegah timbulnya si jerawat. Dari dalam, tentunya kita bisa membantu mungkin mengurangi makanan-makanan yang berlemak. Kemudian, tidak hanya itu, tapi juga skincare yang tepat itu akan membantu wajah kita atau kulit kita dicegah dari timbulnya jerawat. Jadi kalau misalkan tipe kulit yang berminyak, itu sebaiknya menggunakan skincare yang khusus untuk kulit berminyak. Begitu juga dengan normal dan kering. Karena jika kita salah menggunakan skincare, itu pasti bisa breakout atau bisa muncul jerawatnya. Dan treatment lain tentunya diperlukan ya. Banyak sih sebenarnya treatment estetik yang membantu untuk mengurangi jerawat. Tapi mungkin itu basic-basic yang bisa saya sampaikan bagaimana untuk mencegah timbulnya jerawat. Dan kalau misalkan memang sudah membekas, banyak treatment yang bisa kita lakukan untuk mengurangi bekas jerawat tersebut. Dan memang harus konsul dulu sih sebenarnya. Jadi kita bisa lihat nih tipe bekas jerawatnya yang seperti apa, kemudian tipe kulitnya bagaimana gitu. Jadi sebaiknya konsul dulu. Oh, jadi kita harus lihat dulu ini jenis kulitnya seperti apa, baru bisa ditemukan ya treatmentnya seperti apa. Jadi Ya. soalnya ini kebetulan itu terjadi pada istri saya sebenarnya, Dokter Astrid. Jadi kalau sudah yang namanya sudah jerawat, itu pasti muncul tuh flek hitamnya dan sangat sulit untuk dihilangkan gitu. Tapi kalau sudah lagi hilang gitu kan. Cuma kalau lagi sudah jerawat, itu flek hitamnya itu yang susah untuk dihilangkan. Nah, itu apakah Iya. jenis kulitnya kah atau seperti apa gitu ya? Nah, itu. Iya, betul. Memang yang namanya jerawat itu datang tadi undang. Kayak jelangkung ya Bu Dokter ya, datang tak dijemput, pulang tak diantar ya. Ya, itu dia. Jadi memang sangat menyebalkan, bahkan dari hasil penelitian itu bisa mengganggu kondisi psikis kita ya. Karena sehari-hari pasti yang orang lihat adalah wajah kita. Iya. Tapi sekarang sudah banyak treatment atau metode yang bisa membantu untuk mengurangi munculnya jerawat. Tentunya memang lagi-lagi tidak bisa hanya satu cara, tapi kombinasi treatment itu adalah yang terbaik. Oke, siap Bu Dokter Astrid. Oke, mungkin berikutnya ada pertanyaan lagi dari Pak Syukur. Ya, saya pernah dengar untuk kerutan yang bisa diatasi oleh Sensei Suru adalah dynamic wrinkle. Dynamic wrinkle saja, tapi kalau sudah static wrinkle sudah tidak bisa. Bagaimana pandangan Bu Dokter? Silakan, Dokter. Baik, terima kasih Pak Syukur. Memang ada dua jenis kerutan, yaitu dinamik dan statik. Yang disebut dinamik adalah ketika kita berekspresi, barulah si kerutan ini muncul. Tapi kalau yang kita sebut dengan static wrinkle, itu tandanya ketika kita tidak tersenyum atau tidak berekspresi pun, dia akan tetap terlihat. Nah, memang untuk yang statik itu cukup butuh waktu untuk dihilangkan hanya dengan menggunakan krim. Apalagi kalau sudah dalam istilahnya ya, kerutannya. Tapi untuk yang dynamic akan lebih mudah diatasi dengan penggunaan Sensei Suru. Gitu. Iya, oke, siap. Terima kasih banyak Bu Dokter dan Pak Syukur. Oke, mungkin buat teman-teman ada lagi ingin tanyakan? Nih, ada lagi dari Pak Syukur ya, ada respon. Untuk Sensei Suru saya ada testimoni dari member saya dari RSUD mungkin ya, RSUD Salatiga, ex wakil direktur. Beliau pakai Sensei Suru lebih kurang 2 minggu, sudah memudar banyak. Wah, untuk wrinkle. Nah, ini mungkin bisa jadi testimoni, jadi wrinkle-nya berkurang banyak. Nah, ini dari Mami Yuhu. Kalau Mami Yuhu kalau ngechat kayaknya enggak, kurang asik deh, harus open mic deh. Ya. Ayo dong Mami Yuhu, open mic dong. Selamat malam. Yuhu.
Selamat malam Mbak Elia. Saya itu udah pakai Malam. baju tidur, dokter. Makanya selamat malam. Terima kasih Mas Adi kesempatannya. Salam kenal dokter. Salam kenal. Saya panggilnya siapa nih? Mami Yuhu aja ya. Boleh dokter. Wah, aku hari ini denger-dengar banyak banget teman-teman testimoni juga, terus banyak pertanyaan. Jadi makin ngerti banget nih Utsukushi sama Subarasi kolerasinya terhadap kesehatan kita. Kebetulan karena aku sekarang kan healthy influencer, dokter. Jadinya Asik. kan nyambung banget nih ceritanya. Nah, aku tuh mau testimoni sih, dokter ya. Jadi Boleh, dulu silakan. itu, aduh, aku kok kayaknya ya kalau udah disuruh buka mic ini nggak buka kamera tuh ada beban gitu loh, dok. Bentar ya, saya buka kamera dulu. Oh, ini tuh Mbak Elia ya? Iya, Oke, baru lihat betul mukanya. banget. Ya udah pakai baju Oke. tidur makanya nggak buka kamera. Jadi dokter, Cakep, saya dulu cantik kok. itu, ya, amin kita semua para wanita itu cakep-cakep cantik. Yeah. Makanya seneng banget nih pembahasan pada malam hari ini, keren. Terima kasih loh dokter. Wah, luar biasa. Nah, saya tuh mau testimoni dok, saya tuh dulu jerawatan tuh parah banget di dagu ya. Dan saya tuh udah keliling namanya klinik kecantikan. Ya dokter pasti karena dokter kecantikan tahu ya. Jadi di laser tuh udah, saya suntik salmon DNA tuh sudah. Terus rejuve saya juga udah dulu. Aduh pokoknya macam-macam dok. Dan memang baik, tapi baiknya itu cuman 3 minggu gitu loh dok. Terus paling lama tuh sebulan. Dan itu muncul terus. Nah, sempet juga saya pernah suntik hormon. Udah pernah juga, karena memang pengen baik sih dok, karena itu ganggu banget. Karena jerawatnya tuh yang merah, meradang, merah-merah, gede-gede gitu kayak jagung. Di sini, mengerikan. Nah, ternyata itu hampir berapa tahun dok, saya ngalamin itu 3 tahun mungkin ya. Ternyata saya alhamdulillah dikenalin teman saya nih Subarasi sama Utsukushi, makanya kenapa saya sekarang tuh kayak apa ya, dapat trust-nya ke produk ini, sampai jadi distributornya sampai hari ini tuh ya karena saya punya experience dengan produk ini tuh banyak, termasuk papa saya yang akhirnya survive dari diabetesnya tanpa insulin juga ya. Nah, saya tuh dok konsumsi tuh cuman 1 paket aja waktu itu. Jadi jerawat saya tuh baik, kempes. Nah, tinggal bekas-bekasnya aja dan sampai hari ini saya konsumsi rutin alhamdulillah kesehatan tubuh semuanya terbantu banget gitu. Makanya tadi waktu bahas-bahas si jerawat-jerawat itu Mas Adi, aku inget banget 3 tahun yang lalu itu. Jadi sebenarnya aku pengen tanya sama dokter nih, berarti apakah benar, kan tadinya saya perawatan hanya dari luar nih dok. Berarti jerawat yang saya alami dulu ada kaitannya dengan usus saya yang bermasalah, betul ya dok ya? Betul, setuju sama Mbak Elia. Jadi tidak hanya memang penyebab dari luar ya, tapi dari dalam tubuh kita, terutama di usus, itu juga bisa menyebabkan munculnya jerawat. Tuh, jadi karena si Utsukushi ini kan kandungan probiotiknya sangat tinggi, kemudian faktor apa kandungan lain yang juga antioksidan juga bagus. Nah, itu pasti akan membantu untuk mengurangi timbulnya jerawat. Karena sama kayak yang Mbak Elia alamin, dulu saya sendiri juga mengalami yang namanya jerawat, dan setelah minum Utsu itu benar-benar terlihat bedanya yang biasanya suka muncul. Nah, ini dengan adanya Utsukushi jadi jauh lebih berkurang. Setuju banget sama Mbak Elia. Oh, sama ya berarti kita dok. Ya bener sih, makanya dari situ tuh saya kayak wow, it's amazing gitu. Jadi banyak tuh waktu itu saya, teman-teman saya tuh yang di 2021 deh kalau nggak salah, itu banyak banget yang akhirnya juga konsumsi itu ya karena testimoni saya sendiri tuh baik, banyak yang tertarik jadinya dok gitu. Sampai hari ini. Terima kasih loh dokter, keren. Thank you. Berarti testimoni terbaik itu dari diri sendiri ya Diri datangnya. sendiri, betul Mas Adi. Testimoni terbaik itu dari diri sendiri, betul Iya. banget itu. Setuju sekali. Nah, apalagi kalau bekas-bekas jerawat itu sekarang saya baiknya dari sisi suruh, dok. Jadi kan masih ada tuh kelihatan masih hitam-hitam dan segala macam itu, saya rutin pakai sisi suruh tuh alhamdulillah lebih bersih lagi karena bekas-bekasnya itu kan lama banget ya dok ya. Jadi
Karena lagi-lagi dia ada regenerasi sel ya. Ke mute Mbak Elia. Mbak Elia ke mute. Oh, kena mute ya, Mas Adi. Iya betul. Jadi dari regenerasi selnya itu tadi ya, Dok ya. Dan mempercepat penyembuhan luka, termasuk si jerawat itu. Banget pantas anak saya itu hari juga luka yang di luar gitu, segaris gitu, si bayi ya kan, nggak tahu kena apa gitu, agak kering tuh saya kasih itu biar bekas lukanya cepet hilang. Saya kasih sisi suruh. Gitu Ternyata dong. bagus ya hasilnya ya. Ya, bagus hasilnya dan udah menghilang sih sekarang bekasnya. Gitu. Makasih dok, thank you. Oke, terima kasih banyak Mbak Elia. Benar kan? Kalau nggak open mic nggak rame memang, kalau Mbak Elia. Oke, mungkin Bu Dokter, saya juga ada pertanyaan lagi Bu Dokter dari diri saya. Kalau untuk kulit berminyak ya, itu untuk penggunaan sensei suru di siang hari itu seperti apa Bu Dokter ya? Kadang-kadang kan kalau saya pribadi ini kulitnya berminyak, termasuk berminyak. Dan kalau pakai sensei suru di pagi hari terkena cuaca panas, itu malah kesannya kayak jadi lepek gitu Bu Dokter. Nah itu seperti apa ya Bu Dokter ya? Oke, baik. Untuk kulit berminyak mungkin bisa dibantu dengan moisturizer yang cocok untuk kulit berminyak. Jadi ketika dipakai dengan sensei suru, jumlah minyaknya itu tidak berlebihan di wajah kita. Jadi harus dibantu dengan tambahan skincare yang membantu mengurangi produksi kelenjar minyak ya di wajah. Oh, jadi ada dilapisi dulu ya? Iya. Oh, Sebenarnya sih sensei suru ini bisa untuk semua tipe kulit ya, semua jenis kulit. Tapi yang memang dia akan melembabkan, menjaga supaya kulit kita itu tetap cairannya tuh tetap moist, tetap terjaga, jadi tidak kering. Tapi untuk yang berminyak, saran saya ditambahkan dengan produk yang untuk kulit berminyak, moisturizer. Oke, siap. Terima kasih banyak Bu Dokter Astrid. Mungkin teman-teman ada lagi yang mau ditanyakan? Nah, sebelum saya akhirin. Oke, saya hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Oke. Mungkin Bu Dokter Astrid bisa kasih closing statement kita buat malam hari ini, dan terakhir dari Bu Dokter Astrid bisa pesan-pesan buat teman-teman terkait penuaan dini ya, ataupun mungkin kita ingin tetap selalu ingin tampil awet muda, tetap cantik dan tetap ganteng-ganteng buat yang laki-lakinya ya. Silahkan Bu Dokter Astrid. Oke, kalau dari saya mungkin saya hanya akan menyampaikan kalau sebenarnya kita ini tanpa istilahnya kalau kita pun makan sehat, semua kita jaga, kita akan tetap mengalami penuaan. Jadi ada baiknya kalau kita memang harus menjaga tubuh kita itu sedini mungkin. Berapapun usia kita, tidak ada yang terlambat. Semua pasti tetap bisa menjadi lebih awet muda, tergantung dari pilihan yang kita buat sehari-hari, baik dari luar maupun dari dalam. Oke, terima kasih banyak. Sekali lagi dong, big applause buat Bu Dokter Astrid. Luar biasa sharingnya malam hari ini. Terakhir, inti dari segala inti, kita foto bareng. Oke. Nah, jadi buat teman-teman yang hadir pada Zoom malam hari ini, mungkin bisa buka kameranya. Jadi biar terlihat bahwa kita ini menolak untuk tua ya. Oke. Bagi teman-teman yang menolak untuk tua, silahkan buka kameranya. Ya, saya akan foto dulu ya. Buat teman-teman, silahkan. Ya, saya masuk ke halaman yang pertama. Sebentar, 1. Oke, halaman yang kedua. Oke, halaman yang ketiga. Siap. Oke, terima kasih banyak Bu Dokter Astrid atas penyampaiannya dan sharingnya malam hari ini. Keren banget.
ya, dan bisa menambah wawasan buat teman-teman semua, terutama saya pribadi banyak belajar pada malam hari ini, dan mudah-mudahan buat Dokter Astrid selalu sehat ya, dan selalu bisa berbagi buat teman-teman semua yang mungkin bukan hanya di Zoom malam hari ini, tapi buat orang-orang yang ada di luaran sana. Terakhir. Terima kasih juga buat semua teman-teman yang hari ini udah hadir. Sebelumnya saya juga mohon maaf kalau ada kesalahan kata-kata. Semoga kita bisa terus belajar bersama. Terima kasih juga Dokter Islami yang sudah ikut bergabung. Salam sehat buat semuanya. Kita mungkin bisa ketemu di lain waktu. Oke, terima kasih banyak. Dan terakhir dari saya, pesan, ada quote yang menarik. Anda tidak bisa menjadi tua, Anda tidak bisa tidak menjadi tua, tetapi Anda tidak harus menjadi tua, karena tua itu adalah pilihan, dan gaya hidup sehat itu adalah yang kita pilih tentunya. Oke, terima kasih banyak. Saya Adi Setiawan undur diri. Kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Dan ketika ada sesuatu yang bermanfaat, itu mudah-mudahan bisa berguna buat teman-teman sekalian. Saya akhiri, selamat malam, selamat beristirahat, sehat untuk kita semua. Saya ucapkan sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.